Shalom Elohim dan selamat pagi untuk kita semua. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan ini untuk kita dapat sekali lagi beribadah. Walaupun secara kita mengikuti kemudahan YouTube dan kita bersyukur kepada Tuhan juga ini adalah satu kesempatan kita sebagai umat yang percaya. Ada waktunya untuk kita beribadah. Nah, sebelum kita meneruskan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita doa bersama, pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan karena diberikan sebuah kesempatan ini. Ini merupakan anugerah kasih-Mu Tuhan yang luar biasa sehingga kami diberikan kesempatan ini untuk beribadah. Dan kami mohon agar Tuhan terus menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah berkat Tuhan dan lawatan Tuhan hadir bersama dengan anak-anak-Mu, di mana juga mereka berada mengadakan persekutuan, maupun di rumah, maupun di tempat kerja, maupun di mana juga mereka beribadah pada pagi ini. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian yang kami gunakan untuk ibadah pada hari ini. Kami mohon agar Engkau menyertainya, supaya ia dapat berjalan dalam keadaan yang baik, dapat digunakan dengan keadaan yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa jika dalam kalangan umat-Mu yang percaya saat ini beribadah dalam keadaan kelemahan tubuh, kami berdoa agar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka kesembuhan. Dan bagi mereka yang dalam pergumulan ataupun masalah hidup, saat ini kami menyerahkan mereka juga dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan kelepasan, memberikan damai, dan juga memberikan jalan keluar bagi diri mereka saat ini, supaya mereka dapat merasakan bahwa nyatanya kasih Tuhan di dalam pribadi mereka. Terima kasih Tuhan karena kesempatan ini yang Kau berikan untuk kami dapat beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik jemaat Tuhan, pada pagi ini sebelum kita mula perjalanan penyembahan kita, saya menjemput yang ada di rumah, sila bangkit berdiri. Kita naikkan penyembahan kita yang pertama, yaitu jadikan ku alatmu.
Benar Tuhan, benar sekali Yesus. Kami berkumpul pada pagi ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu kami mampu untuk bangun pada hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak ada lain yang kami mau Tuhan, hanya mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, masih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan Tuhan. Baik, seterusnya kita akan naikkan pujian kita, yaitu Anggur Baru. Kita baik, amin. Tuhan kita luar biasa. Mari kita naikkan pujian seterusnya, mengatakan Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian
Kita akan naikkan lagu penyembahan seterusnya, Engkaulah Segalanya. Kuasamu
segalanya dalam hidup kami. Kaulah harapan kami. Kaulah Tuhan kami yang begitu baik untuk semua orang yang percaya. Kami doakan pada pagi ini Tuhan, kembalikan semua puji syukur kami kepada Engkau, hanya karena Engkau layak menerima semua ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami berada di tempat ini Tuhan, kami berdoa sebelum hamba-Mu berbicara, Engkau pakai dia Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Apapun yang keluar dari mulutnya, biarlah yang memberkati semua yang mendengar, yang ada di rumah Tuhan. Biarlah yang memberkati semua orang yang mendengar firman-Mu. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut-Mu, semua itu daripada Engkau Tuhan. Pakailah dia Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberkati semua yang mendengar pada hidup. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini saya ingin membawa kita dengan sedikit daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 37 sampai yang ke-44. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang padamu pada pagi ini. Kami kembalikan segala pujian syukur kami ke hadirat-Mu, di mana kami merasa kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari yang sudah lalu, sehingga pada pagi ini kami dapat bersama-sama untuk memuji, menyembah Engkau, bahkan untuk mendengar daripada sabda firman-Mu yang berbicara bagi kami pada pagi ini. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman Tuhan ini dapat dimengerti dan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang ingin mengganggukan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami usir keluar, supaya tidak mengganggukan satu daripada antara kami. Di dalam kami mendengar daripada firman-Mu yang hamba-Mu kongsikan bersama pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Tolong dengarkan doa ini walaupun tidak sempurna. Semua ini kami minta hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita ingin kongsikan sama-sama pada pagi ini yaitu satu nasihat supaya berjaga-jaga. Sebenarnya ada sedikit rekaman yang saya mau tayang tadi tapi tidak dapat masuk. Tentang supaya lewat firman Tuhan ini dapat kita mengertikan sedikit sebanyak melalui slide itu tadi. Jadi maka dengan itu saya ingin membawa kita dengan tema yang tidak terasing, yaitu nasihat supaya berjaga-jaga, yang terdapat daripada Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai yang ke-44. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ini, ada satu kata yang selalu kita rasa ingat. Walaupun tidak melalui Alkitab, kita selalu dengar orang yang mengatakan berjaga-jaga. Tapi ini daripada Alkitab, dia mempunyai satu nasihat. Berjaga-jagalah. Arti kata berjaga ini, satu amaran yang kuat, yang kita perlu berhati-hati. Kalau kita lewat sesuatu jalan, dan bila ada satu notis ataupun satu amaran yang mengatakan berjaga-jaga, kita harus hati-hati melalui tempat itu. Dan juga banyak orang, ramai orang yang tidak mengindahkan amaran yang seperti ini. Jadi dengan itu saya selalu berpikir, selalu ingat bagaimana kita berjaga-jaga. Kalau kita lihat daripada ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau kita cerita tentang riwayat Nuh di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 maupun sebelum ayat 9 juga yang menceritakan tentang Nuh. Jadi waktu itu banyak orang yang tidak mengerti. Kalau kita lihat dalam cerita Nuh, dia membuat satu perahu ataupun kapal bahtera yang cukup besar, yang tidak pernah orang waktu itu yang membuat seperti itu besar. Tapi orang selalu buat perahu ataupun kapal mesti dia di tepi sungai. Kalau kita lihat orang yang buat seperti di Kuala Beram sana, Sinyang, dia buat satu kapal, dia tidak bawa dia pergi Batu Lawi ataupun Gunung Murud. Dia buat dia di tepi Kuala Beram saja. Senang untuk dia, bila dia siap, senang saja dia ligo dia pergi sungai. Tetapi Nuh tidak. Mana bukit yang paling tinggi di tempat itu, di sanalah dia buat itu perahu ataupun bahtera. Nah, kalau kita lihat sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bila saya lihat satu rekaman video yang saya bilang tadi, saya sedih. Kira-kira lah, kalau masalah itu ada terjadi di tengah-tengah kita, di mana kita lari. Kalau kita tidak siap-siap untuk mengadakan kedatangan Tuhan itu bagi kita. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini yang banyak terjadi. Itu makanya kita lihat nasihat supaya kita berjaga-jaga. Jangan seperti mereka waktu zaman Nuh. Sebelum air bah itu mereka tidak tahu apa-apa. Mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan. Sampai Nuh masuk kepada dalam bahtera dia, masih mereka belum mengerti. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara, itu makanya firman Tuhan mengajarkan kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu, sebelum air bah itu mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka malah mengolok-olokkan Nuh. Mengapa ini Nuh buat ini perahu, buat ini kapal di atas bukit? Bagaimana dia buat dia turun nanti? Tidak masuk akal juga kalau manusia. Tapi Nuh dia tahu semua itu. Itu makanya Nuh lewat satu khotbah satu pendeta. Nuh dibilang dia sudah menginjil 120 tahun. Tidak ada satu orang pun yang terima Tuhan. Kecuali keluarga aja saja. Dia dan istri dan 3 orang anaknya dan 3 orang menantu. Yang lain tidak. Dan kedua mereka tidak tahu apa yang terjadi. Walaupun Nuh mengatakan sesuatu, mereka tidak mengerti. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pagi tadi waktu saya rewind, lihat saya punya persiapan, tiba-tiba saya teringat begini. Bagaimana kalau kami 2 istri suami, waktu Tuhan datang, satu yang diangkat, satu yang ditinggal. Saya pun diangkat, tidak juga saya mau saya punya istri tinggal. Seperti mana kata Reverend Balang, mau pergi dulu pun susah juga pikir orang yang tinggal. Tetapi waktu itu nanti, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bermana Bapak Ibu Saudara, itu makanya kita berjaga doa. Mengapa firman Tuhan suruh kita berjaga? Jangan ada satu yang tinggal. Sekiranya kalau orang datang untuk memindah kita dari Miri, dia bilang ini sebagian tinggal, ini yang saya bawa. Bagaimana perasaan orang yang tinggal? Saya pernah satu ketika dulu, kami rembungan ikut YB Menjang Judson pergi Bario. Karena kami dari Lawas, jalan kaki kami. Naik Gunung Murud. Turun Gunung Murud itu sampai di Bario. Waktu kami selesai lewatan mau pulang, kata Mas Ijan, ada 4 orang tidak dapat pergi. Termasuk saya 1 orang antara mereka. Yang lain itu memang orang lokal di sana. Saya ini yang rembungan YB. Jadi saya tidak mau cerita apa-apa dengan mereka. Kamu bilang tinggallah dalam hati saya. Jadi ada orang yang baik hati juga. Dia datang dengan itu Mas Ijan. Dia bilang apa yang banyak betul dalam kapal sana, sehingga mereka ini ditinggal. Mana itu senarai pesenja. Sekali orang itu tengok senarai pesenja, baru saja 11 orang. 11 kata pun 12. Dia bilang ini belum penuh kata dia. 4 orang ini lebih lagi senang masuk. Oh itu beras banyak. Kata dia, kalau dapat keluarkan beras. Utamakan mereka ini dulu. Baru saya senang hati. Ini masanya kedatangan Tuhan nanti ada 2 orang di ladang. Yang satu diangkat dan yang lain ditinggal katanya. Siapa mau ditinggal dan siapa mau diangkat. Yang diangkat pun memang juga disenang, tapi dia susah juga dia memikirkan orang yang tinggal. Jadi maka dengan itu Bapak Ibu Saudara, itu saya ingin membawa kita, ini nasihat. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, kamu tahu itu batu kilangan kah?
Ada orang yang tidak tahu ini kah? Hah? Ya, kalau kamu tidak tahu, saya ceritakan dia dengan terperinci supaya kita mengerti. Jangan kita duduk saja tidak tahu apa arti itu batu kelingan. Hah? Dulu orang tua tidak dipakai lasung. Hah? Tidak pakai lasung. Mereka pakai ini, batu kilangan. Dia bulat seperti ini. Dia berlubang di atas ini tempat orang tuang beras. Hah? Mereka tuang itu padi dalam, jadi yang memutar ini kurang-kurang 2 orang. Saya pergi Limbang, selalu saya main ini. Waktu tahun 66 di rumah Pengaranghang. Masih orang Iban sana gunakan itu dulu. Ini yang disebut batu kelingan. Dia putarkan itu. Jadi itu padi jadi beras. Hah? Jadi kalau ada 2 perempuan yang main itu, satu yang diangkat, satu yang ditinggal. Kira-kira kalau kamu ditinggal bagaimana perasaan kamu? Itu makanya kita harus berjaga-jaga. Nah, kalau kita lihat ayat 42, inilah tema kita pada pagi ini. Yaitu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kita harus berjaga-jaga. Ada satu nyanyian, ada saya suruh saya punya cucu. Sebenarnya saya mau kamu buat itu nyanyian tadi. Berjagalah, berdoalah senantiasa. Dia tidak katakan berjagalah untuk bulan ini ataupun untuk minggu ini seperti PKP. PKP dia ada 2 minggu, 2 minggu, sudah tu lanjut lagi. Tapi ini tidak. Dia bilang berjagalah dan berdoalah senantiasa. Senantiasa ini setiap detik. Dia tidak katakan kamu berjaga dalam 1 jam. Kamu berjaga dalam 2 minggu. Dia senantiasa. Itu makanya saya rindu sekali. Waktu saya ingat itu satu nyanyian. Karena tidak lama lagi katanya Yesus datang. Jadi kalau kita tidak berjaga dan bagaimana kata orang tua, tidak ada artilah Yesus mengatakan saya mau akan datang kedua kalinya. Kalau kita lihat jika tuan rumah tahu pada malam hari pencuri akan datang, pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Setiap kita pun. Saya pernah satu malam anak kami jemput kami pergi makan di Permai Jaya. Mula-mula kami pikir sudah makan pulang. Cerita, kami punya anak bilang, tidur saja. Saya pun mau juga tidur, bukan rumah orang. Pagi besok sekali kami pulang, rumah kami sudah dibongkar orang. Tapi kalau kita tahu masanya datang, tidak kita tinggal di rumah. Tidak kita membiar dia untuk dibongkar. Karena kita tidak tahu. Jadi itu makanya Alkitab nasihat kita. Supaya kita berjaga-jaga. Ayat yang terakhir. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak manusia itu datang pada saat yang kamu tidak sangka. Itu makanya kita senantiasa berjaga-jaga. Anak manusia itu datang pada saat yang kamu tidak ketahui. Jadi dengan itu Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Seperti nyanyian yang saya bilang tadi. Saya rindu dengan itu nyanyian. Karena setiap kali kita harus berjaga-jaga. Dimanapun kita pergi kita berjaga. Bukan saja 2 minggu,
dilanjutkan 2 minggu, tidak. Dia mengatakan berjaga-jagalah senantiasa. Nah, kalau kita lihat daripada ayat 37 tadi sampai ayat 42, dia mengatakan berjaga-jagalah. Di dalam kajian juga mengatakan sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Seperti mana yang saya awal-awal katakan tadi. Nuh sudah menginjil mereka, tapi mereka tidak mengerti. Sehingga Nuh masuk dalam bahtera pun masih lagi mereka tidak mengerti apa tujuan Nuh buat itu kapal. Dan memindahkan semua binatang-binatang sepasang-sepasang masuk dalam sana. Tapi maka dengan itu mereka tidak mengerti. Mereka masih makan dan minum, kawin dan mengawin sampai kepada Nuh masuk dalam bahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak perhatikan, saya sedih juga lihat satu kejadian yang dalam rekaman yang saya bilang tadi. Mereka tahu barang itu sudah terjadi, mau lagi datang untuk tengok. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu. Begitu juga keadaan ini di Timur Tengah. Mereka tidak tahu apa, karena mereka lihat rumah mereka cukup tegap, batu semua alas rumah mereka. Tapi itu bukan kuat. Tuhan sudah mempunyai rencana. Dan waktu dia datang, dia seperti kilat saja. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Demikian juga pula halnya kelak kedatangan anak manusia bagi kita. Kita tidak tahu. Kalau kita lihat selama ini, saya pikir ada 1 minggu saja ada kusung. Ini kuburan kita. Setiap minggu ada orang pergi. Itu makanya kita selalu memperhatikan orang yang dalam kelemahan tubuh. Kita tidak tahu. Begitu juga bagi kita semua. Kalau dapat kita harus berjaga-jaga. Supaya waktu Tuhan datang, kita dipersiapkan diri sudah. Kita sudah dilengkapi dengan persiapan yang Tuhan sudah sediakan. Mereka tidak tahu bagaimana halnya, apakah artinya Nuh ini buat bahtera besar-besar di atas bukit. Sampai dia masuk dalam pun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Begitu juga kedatangan anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Dia sudah meninggalkan beberapa pesan untuk kita. Dia sudah memberi nasihat supaya kita berjaga-jaga. Karena pada waktu itu kalau ada 2 orang, kata aja tadi, di ladang 1 diangkat dan 1 ditinggal. Jadi dengan ini Bapak Ibu Saudara, untuk kesimpulan, kita harus bersiap sedia. Dia mengatakan bersiap sedia senantiasa dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu waktu mana dan harinya Tuhan itu datang. Itu makanya firman Tuhan menasihat kita supaya kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sedikit firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada pagi ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang kepadamu pada malam ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pimpinanmu bagi kami sepanjang ibadah kami sampai akhirnya Tuhan telah menyertai kami. Terpujilah namamu Bapa atas berkat pertolongan pimpinanmu bagi kami. Terpujilah namamu atas kekuatan kesehatan yang baik. Dan pada pagi ini kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada
supaya mereka dapat menikmati berkat daripada firman Tuhan ini. Supaya kami mempersiapkan diri kami seperti mana nasihat firman Tuhan ini, supaya kami berjaga-jaga karena tidak tahu di mana hari ini Tuhan datang. Dan kami juga berdoa bagi orang yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam sakit penyakit, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong lawati mereka. Jika kehendak-Mu, Engkau sembuhkanlah mereka daripada penyakit yang mereka alami. Terima kasih Bapa, sertakanlah kami kepulangan kami dari tempat ini, agar nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang bersama mengikuti kebaktian kita pada pagi ini secara online di YouTube. Jadi kesempatan ini sebenarnya hari belia, doa dan derma seperti yang terdapat di dalam Takwim Pusat. Kita mengambil waktu ini untuk berdoa khusus untuk para belia kita. Dan walaupun kita mengadakannya secara sederhana, tapi kita percaya bahwa doa kita terus mendoakan mereka pada hari ini. Nah, apa yang kita ingin lakukan sebenarnya doa dan derma, ada beberapa perkara yang kita bawakan untuk kita doakan bagi setiap belia kita. Jadi beberapa perkara doa, yang pertama adalah kita berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada setiap pemimpin pemuda-pemudi ataupun belia, supaya mereka memiliki suatu keinginan ataupun memiliki satu komitmen untuk menjangkau dan melayani setiap anak muda. Dan yang kedua, kita berdoa juga untuk setiap anak muda supaya mereka lebih bagian aktif dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya setiap belia mempunyai sebuah kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan di mana juga mereka berada. Dan yang keempat, kita berdoa untuk setiap pelajar-pelajar belia yang khususnya pelajar yang menduduki peperiksaan awam seperti SPM, STPM, college dan university, supaya Tuhan memberi mereka kekuatan, kesehatan dan juga hikmat. Dan yang kelima, kita juga berdoa bagi setiap pelajar yang melanjutkan pelajaran ke university dan juga college, supaya Tuhan melindungi mereka. Dan yang keenam, kita juga berdoa untuk anak muda yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang mereka yang sedang bekerja. Dan yang seterusnya, kita berdoa bagi setiap belia supaya mereka terus dilindungi Tuhan di mana juga mereka berada. Nah, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita doa bersama. Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan setiap anak muda, khususnya yang berada di gereja maupun mereka yang beribadah. Kami berdoa agar Tuhan juga terus melawat mereka di mana mereka berada saat ini mengadakan persekutuan dan mengadakan ibadah. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati mereka dan juga memelihara mereka sehingga saat ini. Ya Bapa, saat ini kami berdoa agar Tuhan beserta di dalam setiap pelayanan-pelayanan belia yang ada di seluruh BIM ini. Kami mohon agar Tuhan memberikan mereka hikmat khususnya bagi pemimpin-pemimpin belia khususnya, supaya mereka diberikan sebuah hikmat untuk mereka dapat mengurus dan mengendalikan pelayanan belia untuk dapat berkembang dan menjangkau lebih lagi anak muda yang ada di luar sana. Ya Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau juga menyertai dalam setiap anak-anak muda saat ini, supaya mereka memiliki satu kerinduan untuk lebih aktif lagi melayani Tuhan, memiliki sebuah kerinduan untuk lebih lagi bersekutu dan beribadah dalam persekutuan belia yang diadakan di setiap gereja. Kami juga berdoa supaya Engkau juga melindungi mereka, dan kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba memberikan tantangan dalam waktu-waktu mereka untuk beribadah dan melakukan persekutuan. Kami mohon agar itu ditolak keluar, dan semuanya kami mohon agar pelindungan Tuhan beserta dengan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini yang menduduki peperiksaan awam SPM, STPM maupun yang ada di college maupun university. Kami berdoa menyerahkan mereka semuanya dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kesehatan sepanjang mereka menduduki peperiksaan
Dan kami mohon sekali lagi apapun keperluan mereka sepanjang perusahaan ini, kami mohon agar Tuhan campur tangan supaya mereka dilindungi Tuhan, dalam waktu sama mereka diberi kekuatan yang baru, agar itu apapun keadaan-keadaan yang mereka hadapi tidak mengganggu konsentrasi mereka untuk menduduki perusahaan ini dan menjawab segala soalan. Ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan mereka yang melanjutkan kuliah ke university maupun college. Kami berdoa dimanapun tempat-tempat yang mereka akan tujui dan mereka akan belajar, kami mohon agar Tuhan menyertai supaya mereka di mana mereka berada, iman mereka tetap bersamamu dan taat setia kepada Engkau. Apapun cabaran-cabaran yang ada di keliling mereka, kami mohon agar Tuhan terus memberikan pimpinan khusus bagi anak-anak muda yang melanjutkan di sekolahan, supaya kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu, memberikan mereka pengaruh-pengaruh yang negatif. Kami berdoa agar itu ditolak keluar. Ya Bapak, kami juga berdoa saat ini menyerahkan anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin mencari pekerjaan. Kami mohon agar Tuhan campur tangan di dalam usaha mereka, supaya nyata dan penyertaan Tuhan itu nyata dalam pribadi mereka sepanjang mereka berusaha untuk mencari sebuah pekerjaan. Dan biarlah segala sesuatu itu sesuai dengan rencana Tuhan dalam diri mereka, supaya mereka dapat melihat betapa besarnya karya Tuhan dan kuasa Tuhan dalam rencana mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini bekerja, kami mohon agar Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka kesehatan, walaupun dengan keadaan dunia saat ini yang tidak memberikan keadaan yang baik. Kami berdoa agar Tuhan melindungi mereka, dan waktu sama kami juga berdoa agar Tuhan terus memimpin mereka saat ini, supaya di dalam mereka bekerja mereka tetap menjadi terang dan teladan di mana juga di tempat mereka bekerja saat ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami sekali lagi mohon agar Tuhan melindungi setiap anak-anak muda di mana mereka berada, jauhkan mereka daripada apapun juga gejala-gejala yang tidak memberikan faedah, dan juga gejala sosial yang tidak baik untuk pribadi mereka, agar mereka dijauhi daripada perkara ini. Dan kami mohon agar pimpinan Tuhan nyata dalam setiap pribadi mereka. Dan kami bersyukur saat ini karena Kau telah memberikan kesempatan ini untuk anak-anak-Mu Tuhan dapat beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Saat ini saya mengucapkan selamat Hari Belia untuk setiap belia-belia, khususnya belia yang ada di BM Musjaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua kita yang hadir pada pagi ini. Dan selamat menyambut Hari Belia pada tahun 2020. Dan saya sebagai pastor gereja mewakili daripada gereja kita BM Musjaya ingin menyampaikan sedikit ucapan untuk belia-belia kita yang ada di SIB Musjaya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia pada tahun 2020. Semoga Tuhan mencurahkan berkat-Nya untuk semua belia BM Musjaya agar belia kita dapat menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih atas usaha belia kita yang banyak membantu kita dalam menjalankan pelayanan ataupun memimpin di dalam kerja. Dan juga mereka banyak berusaha, dan ada yang sekarang sudah mendapat kelulusan yang dapat meneruskan ataupun melanjutkan persekolahan mereka ke peringkat universiti, dan juga ada yang di peringkat diploma. Dan kita berdoa supaya mereka dapat menyelesaikan persekolahan mereka dengan baik dan dapat mempunyai pekerjaan seperti mana yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Dan kami juga tidak lupa untuk mendoakan belia-belia kita yang sedang mencari pekerja dan maupun yang mencari pasangan hidup mereka juga. Dan semua ini kami terus untuk mendoakan kamu supaya kamu sungguh-sungguh diberkati Tuhan.
Dan saya harap belia kita di Musjaya terus berusaha di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kamu. Itu sedikit ucapan saya dan dorongan saya untuk belia-belia yang ada. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom belia sekalian, di mana Anda berada, khususnya yang menonton secara online di YouTube saat ini. Saya mengucapkan selamat Hari Belia untuk setiap pribadi Anda. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara Anda sekalian sampai saat ini. Dan dengan kesempatan ini, saya mengucapkan selamat Hari Belia sekali lagi. Dan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saranan saya kepada setiap belia, khususnya BM Musjaya, belia-belia Musjaya, saya mohon agar di mana engkau berada, di mana juga Anda melakukan activity ataupun pekerjaan dan persekolahan, jadilah sebuah teladan dan jadilah terang di mana juga Anda berada. Dan saya doakan agar setiap belia, khususnya yang bekerja maupun yang bersekolah, dan saya mohon agar semuanya dalam pimpinan Tuhan dan dalam penjagaan Tuhan. Selamat Hari Belia diucapkan bagi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam damai, salam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Dan sebenarnya pada minggu ini, pada hari ini kita menyambut Hari Belia di peringkat gereja kita dengan sederhana. Seperti mana sebelum ini kita merayakannya di gereja kita setiap tahun. Pada tahun ini ada masalah penyakit ataupun wabak COVID-19 ini, sehingga kita ada kekangan mengadakan aktiviti ataupun program di gereja. Namun demikian kita tetap bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap pribadi kita. Belia-belia yang ada, yang sedang menonton live stream ini ataupun video ibadah online kita pada pagi ini, saya ingin mendorong Anda semua dengan satu teks firman Tuhan yang dipetik di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, jangan biarkan sesiapapun menghina engkau karena engkau muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus dengan percakapanmu, kelakuanmu, kasihmu untuk orang lain, imanmu kepada Kristus dan cara hidupmu yang suci. Amin. Oke, ini adalah sedikit dorongan firman Tuhan bagi anak-anak muda di luar sana. Saya percaya kita boleh menjadi teladan walaupun kita berumur muda, walaupun kita seorang yang muda di kalangan orang yang ramai, masyarakat, di tempat kerja, di dalam pelayanan, dalam tugasmu. Jadilah teladan di tengah-tengah orang-orang yang Anda bersama. Nah, anak-anak muda, pada pagi ini saya ingin mengambil kesempatan juga mengucapkan terima kasih kepada semua belia-belia yang ada di dalam BM Musjaya yang telah bersama-sama melayani dalam gereja kita dan sangat membantu dalam pelayanan altar, pelayanan musik dan sebagainya. Saya percaya apa yang Anda tabur pada hari ini dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payahmu tidak akan sia-sia, apapun usahamu untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Nah, anak-anak belia, Anda adalah harapan. Anda adalah tulang belakang bagi keluarga, bagi gereja kita, bagi bangsa dan masyarakat kita, khususnya bagi negara kita. Jadilah terang dan garam dunia. Tuhan memberkati belia-belia BM Musjaya, khususnya juga ke belia-belia yang sedang menonton ini di seluruh BM Sarawak ini. Selamat Hari Belia. Tuhan memberkati. Jadilah teladan, terang dan garam dunia. Haleluya. Salam dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi.
Dan kita bersyukur pada pagi ini kita dapat bersama-sama beribadah bersama keluarga sekali lagi pada hari ini. Dan kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena kasih dan pimpinan penyertaan Tuhan bagi setiap diri kita. Sempena Hari Belia pada pagi ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Belia kepada semua belia BM Mos Jaya. Anda sungguh istimewa dan sangat berharga bagi kami sebagai ibu bapa Anda. Dan kami sangat mengasihi Anda. Kita tetap bersyukur walaupun sambutan Hari Belia pada tahun ini berbeza daripada tahun-tahun yang sudah, itu tidak menjadi halangan bagi kita merayakan Hari Belia. Sungguh nyata dalam pekerjaan dan persekolahan Anda, Tuhan terus memberkati Anda. Dan tidak ada alasannya untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan dalam apapun yang kita lalui pada saat ini. Seruan dan harapan saya kepada semua belia-belia BM Mos Jaya, dimanapun Anda ditempatkan oleh Tuhan, teruslah menjadi berkat dan menjadi saksinya yang benar. Sebab kita dapat merayakannya bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Dan yang paling penting dan utama, penyertaan dan perlindungan Tuhan itu ada bersama-sama dengan Anda semua. Dan tetap bangkit menjadi terang kepada orang-orang di sekeliling Anda. Tetaplah menjadi pribadi yang mengasihi dan mengenal Tuhan dalam kehidupan Anda. Sekian saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Bersyukur pagi ini kita dapat bertemu di dalam ibadah online kita. Dan terlebih lagi pagi ini kita bersyukur di mana kita meraihkan ataupun menyambut Hari Belia di peringkat gereja kita BM Mos Jaya. Dan kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Belia kepada semua belia BM Mos Jaya khususnya. Dimanapun Anda berada pada saat ini, yang dalam persekolahan, di dalam pekerjaan, so kita sama-sama melakukan yang terbaik di dalam pelayanan Tuhan. Kita sebagai belia, kita merupakan tulang belakang di dalam gereja kita, dan dorongan ini supaya kita terus kuat dan kita terus bersemangat di dalam pelayanan Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Belia kepada semua belia BM Mos Jaya. Tuhan memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik. Aku ada saat ini.